Setelah penginputan transaksi ke-8 ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan dengan penginputan transaksi atau dokumen transaksi yang ke-9. Pada dokumen transaksi ke-9 di sini merupakan bukti transaksi penjualan secara kredit. Karena di sini kita sebagai PD Sentosa dan nama perusahaan kita berada di pojok kiri atas dan diketahui kembali toko elang merupakan customer kita, yang dimana yang ditujukan kepada customer serta terdapat kopi dan terdapat faktur, yang artinya ini merupakan dokumen transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Maka untuk dokumen transaksi penjualan barang dagang secara kredit, kita harus membuka terlebih dahulu jurnal penjualan untuk mencatat penjualan ini. Buka terlebih dahulu, yakni sales journal. Lalu sebelum jurnal kita harus harus menginput tanggal serta nomor bukti. Yang pertama di sini tanggal 11 Desember dan nomor faktur F12-01. Kita tulis terlebih dahulu. Desember tahun 2023. Pada nota di sini tertera pada tanggal 11 dengan nomor bukti F12-01. Lalu untuk kolom deskripsi kita masukkan toko elang ini karena kita menjual kepada toko elang secara kredit. Boleh ditambahkan nama customer terlebih dahulu lalu dalam kurung penjualan, namun tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Namun kemudian yang diisi pada kolom ini adalah sebelum kita menganalisa berdasarkan bukti transaksi penjualan secara kredit yang pasti diisi dengan menggunakan atau referensi dari penjualan secara kredit ini berdasarkan buktinya adalah account receivable, sales, kemudian PPN outcome, lalu kemudian fresh collect. Nah, caranya adalah untuk menentukan account receivable atau piutang dagang, lalu penjualannya, lalu di sini untuk PPN outcome kita pakai fat out, kemudian fresh collect. Maka langsung saja, ini sangat gampang karena di nota ini sudah langsung terpaparkan semuanya. Pertama dimulai dari bagian kredit terlebih dahulu. Untuk sales kita lihat pada subtotal. Di sini subtotal pasti akan masuk kepada sales. Subtotal ini merupakan nilai penjualannya. Karena ini merupakan nilai penjualannya, maka kita langsung saja masukkan angkanya yang sejajar dengan toko elang ini. Hingga 152.500 ini termasuk penjualan, sehingga akan langsung dimasukkan ke dalam kolom sales. Kemudian fresh collect di sini juga terpampang jelas sebesar 1.500.000, sehingga kita hanya harus memasukkannya di sini. Kemudian di sini terdapat PPN, yang dimana PPN penjualan itu pasti PPN outcome atau fat out, sehingga kita akan meletakkannya di PPN outcome dengan jumlah yang tertera juga. Di sini sebesar 16.940.000. Kemudian untuk total di sini akan kita masukkan ke dalam account receivable. Mengapa dimasukkan ke dalam account receivable? Karena ini merupakan penjualan kredit, sehingga penjualannya kredit, PPN-nya pun juga belum dibayar oleh pihak sana, sehingga untuk penjualan PPN dan fresh collect-nya atau pendapatan angkut ini juga belum dibayar oleh
pihak customer yakni toko elang, sehingga jumlah dari ketiganya ini akan termasuk ke dalam hitungan piutang dagang, sehingga total ini akan masuk ke dalam kolom piutang dagang sebesar 170.940.000. Nah, kemudian kita harus mencari nilai cost of goods sold dan merchandise inventory-nya. Bagaimana caranya? Di sini tidak ada, maka kita harus menjurnalnya dan memasukkan secara manual, yang dimana untuk mendapatkan nilai nominal cost of goods sold dan merchandise inventory harus kita lihat pada dan didapatkan dari inventory card. Jadi setiap ada penjualan dan pembelian, lalu retur pembelian dan retur penjualan harus dicatat di inventory card. Nah, kemudian karena di sini ada penjualan, kita harus mencatatnya di inventory card. Dimulai yang dari pertama terlebih dahulu. Di sini tertanggal tanggal 11 dengan nomor bukti F12-01 dengan nama di sini toko elang. Yang nama di sini toko elang. Dalam kurung jual kredit. Nah, setelah itu karena ini berhubungan dengan penjualan, maka harus dicatat ke dalam bagian kolom out. Namun caranya sama saja, yakni hanya perlu memasukkan angka yang dijual. Yang pertama mesin cuci Panasonic yang dijual sebesar 15 unit atau sebanyak 15 unit, maka kita isikan pada kolom out pada kolom unit, yakni sesuai yang dijual, yakni 15 unit. Lalu untuk harganya, untuk harga per unitnya, kita tidak boleh menggunakan harga yang tertera pada dokumen penjualan secara kredit ini, melainkan kita harus menggunakan harga akhir pada saldo balance ini. Di sini harga akhir tertera 4.500.000. Di sini pada harga akhir mesin cuci Panasonic sebelum penjualan yakni sebesar 4.500.000, maka dalam penjualannya kita di sini harus menggunakan harga 4.500.000 ini untuk harga per unitnya. Lalu totalnya langsung saja kita kalikan, yakni 15 langsung kita kalikan 4.500.000. Maka totalnya adalah total penjualannya untuk mesin cuci Panasonic sebesar 67.500.000. Nah, lalu untuk saldo akhirnya berapa? Yakni dengan cara, kan awalnya saldo unit barangnya ini jumlahnya sebesar 89 unit. Nah, kemudian dijual sebanyak 15 unit. Otomatis karena penjualan itu kan barangnya berkurang kan, sehingga yang dari mana awalnya 89 unit yang dijual 15 unit, maka sisanya yakni sebanyak 74 unit. Karena menggunakan metode rata-rata bergerak, untuk harga total ini yang awal 400.500.000 akan dikurangi dengan total penjualannya sebesar 67.500. Maka sisanya ini sebesar 333 juta ribu rupiah. Nah, lalu untuk harga per unitnya kita harus membaginya harga total dibagi dengan jumlah unit, yakni 330 juta dibagi dengan 74 unit ini. Maka harga totalnya yakni sebesar 4.500.000. Nah, sudah itu kita lanjut ke yang kedua, yakni pada mesin cuci Toshiba dengan yang sama, yakni tanggal 11, sesuaikan pada notanya, tanggal 11 dengan nomor F12-1 dan toko elang penjualan secara kredit. Nomor bukti F12-01, lalu toko elang.
dalam kurung jual kredit. Nah, lalu di sini untuk mesin cuci Toshiba berdasarkan notanya yang dijual yakni sebanyak 10 unit. Maka kita tulis 10 pada bagian unit karena kita menjual. Lalu untuk harganya kita tidak boleh berpatok pada bukti transaksi, melainkan harus melihat harga akhir sebelum penjualan ini. Yakni di sini tertera sebesar 3.500.000 per unitnya, maka kita menggunakan nominal yang sama yakni 3.500.000. Lalu totalnya berapa? Langsung saja 10 unit dikalikan 3.500.000 per unitnya, maka totalnya sebesar 35 juta. Karena di sini menggunakan metode rata-rata bergerak, maka kita harus mengurangi unit sisa barang terlebih dahulu. Yang awalnya ini 43, lalu karena dijual 10 unit, maka ini sisanya sebanyak 33 unit sisanya. Lalu karena ini metode rata-rata bergerak, setelah mengurangi hasil saldo akhir banyaknya jumlah barang, maka mengurangi harga barang atau saldo harga barang atau jumlah barang dikurangi dengan harga yang dijual, yang dimana total awalnya sebesar 150.500.000 rupiah, sehingga karena penjualan sebesar 35 juta harus dikurangi, maka sisanya sebesar 115.500.000 rupiah. Lalu untuk menghitung harga kreditnya yakni dengan 115.500.000 rupiah dibagi dengan 33 unit. Maka di sini hasilnya sebesar 3.500.000. Dan di sini sudah selesai. Maka untuk mendapatkan HPP-nya yakni dengan cara total yang dijual untuk barang pertama kan 67.500. Lalu untuk barang kedua mesin cuci Toshiba yakni sebesar 35 juta. Maka untuk harga pokok penjualannya dengan cara menambah total penjualannya yakni 67.500 untuk mesin cuci Panasonic dengan ditambah total penjualan mesin cuci Toshiba sebesar 35 juta. Maka untuk HPP-nya yakni sebesar 102.500. Maka langsung kita buka sales journal kembali untuk mencatat HPP-nya. Ini untuk HPP sesuai hitung di tadi, cost of goods sold. Ini sebesar 102.500.000 rupiah. Lalu untuk merchandise-nya pun sama, yakni sebesar 102.500.000 rupiah. Setelah ini, kita jangan lupa untuk memasukkan jumlah nominal piutang dagang toko elang ke dalam buku besar pembantu piutang. Jangan lupa untuk memasukkan nominal piutang dagang ini sebesar 170.940.000 ke dalam buku besar pembantu piutang dagang di bagian toko elang, karena di sini piutangnya toko elang ini bertambah, sehingga kita harus membuka terlebih dahulu buku besar pembantu piutang, yang dimana kita transaksi kepada toko elang, yang dimana di sini tertanggal pada tanggal 11 atas penjualan kredit. Untuk ref ini merupakan dari mana asal kita mengambil nominal tersebut, karena di sini berdasarkan dari sales journal, maka kita harus menulis ref ini dengan sales journal atau singkatannya yakni SJ. Karena di sini piutangnya toko elang bertambah sebesar 170.940.000 rupiah, maka harus kita posisikan di dalam debit karena piutangnya bertambah sebesar 170
Rp170.940.000. Maka di sini sudah selesai untuk penginputan transaksi nomor 9, sudah selesai. Lalu setelah itu kita akan melanjutkan di dalam transaksi nomor 10. Untuk transaksi nomor 10 di sini, nah di sini terdapat nota kredit, terdapat tanda kopi, dan di sini di pojok kanan atas merupakan nama perusahaan kita, dan di sini ditujukan kepada customer, ini toko elang. Maka dari ini sudah kita bisa lihat hal ini merupakan nota atau dokumen transaksi retur penjualan. Karena di sini merupakan retur penjualan, maka harus kita catat di jurnal umum, karena jurnal umum itu merupakan tempat untuk mencatat retur-retur, begitu retur pembelian maupun retur penjualan. Nah, lalu sebelum itu kita langsung masukkan di sini tanggalnya, tertanggal ada tanggal berapa. Di sini tertanggal pada tanggal 13, kita lihat ininya, tertanggalnya tertanggal 13. Lalu nomor bukti NK12-1. Nah, di sini karena berhubungan dengan retur penjualan yang dimana atas tertanggal atau penjualan yang terjadi pada 11 Desember. Kita lihat pada penjualan 11 Desember. Di sini pada 11 Desember merupakan retur penjualan secara kredit sehingga masih terdapat piutang. Dan sebelum dibayar pun si toko elang ini mengembalikan barang yang dijual kepadanya, barang kita yang dijual kepadanya, sehingga karena di sini dikembalikan konteksnya, karena dikembalikan maka akan mengurangi saldo piutang dagang. Akan mengurangi saldo piutang dagang karena piutang dagangnya berkurang, sehingga yang diakibatkan oleh terjadinya retur penjualan itu. Lalu kemudian penjualan pun juga berkurang karena si toko elang ini melakukan retur penjualan. Karena retur penjualan maka penjualan pun juga berkurang. Kemudian setelah itu VAT out atau PPN keluaran pun juga berkurang karena PPN keluar akan bertambah jika terdapat penjualan, lalu akan berkurang jika terdapat retur penjualan. Sehingga dalam konteks ini penjualan dan PPN keluar pun akan sama-sama mengalami pengurangan. Karena untuk penjualan ini atas retur, karena retur penjualan, maka kita cari terlebih dahulu adakah tidak akun retur penjualan. Di sini ternyata ada retur penjualan, yakni sales return dengan nomor akun patmin1300. Maka langsung kita tulis sales return di posisi debit, karena jika retur penjualan bertambah itu akan masuk debit. Di sini untuk nomornya 4min1300 kita isikan pada kolom ref. Kemudian di sini ada PPN yang juga berkurang. Karena di sini PPN juga berkurang untuk PPN keluaran, maka PPN keluaran akan masuk ke dalam posisi debit. Karena saldo normalnya adalah kredit untuk PPN keluaran, jika bertambah masuk kredit, maka jika berkurang akan masuk debit. Karena di sini konteksnya berkurang untuk PPN keluaran, maka akan masuk ke dalam posisi debit. Di sini untuk PPN keluaran menggunakan kode nama akun VAT out dengan nomor akun 2min1400. Maka langsung saja kita tulis VAT out di kredit atau PPN keluaran di kredit karena kita retur penjualan barang dagang. Mohon maaf karena si customer melakukan retur penjualan barang dagang dengan nomor akun 2min1400. Nah, kan perlu diingat kembali bahwa jika terdapat retur penjualan yang sebelumnya di sini penjualan terjadi secara kredit lalu belum dilunasi oleh si customer, lalu terdapat retur, kan otomatis mengurangi piutang sehingga piutang akan masuk ke dalam posisi kredit. Sehingga kita harus mencatat piutang dagang dalam posisi kredit. Di sini untuk piutang dagang yakni bernama
accounts receivable dengan nomor akun 1-1300, sehingga akun receivable di bagian kredit dengan nomor akun 1-1300. Nah, jangan lupa juga bahwa jika terdapat penjualan itu pasti HPP akan berada di posisi debit dan merchandise akan berada di posisi debit, di posisi kredit untuk merchandise-nya. Atau persediaan barang dagangnya itu akan berada di posisi kredit. Namun jika terjadi retur penjualan, maka kita hanya tinggal membalik. Untuk persediaan barang dagang itu kita posisikan di posisi debit, dan untuk HPP itu kita posisikan di posisi kredit. Sehingga karena ini merupakan retur penjualan, maka kita balikkan untuk persediaan barang dagang ini di debit dengan nama akun merchandise inventory dan nomor akun 1-1500. Maka kita tulis terlebih dahulu merchandise inventory atau persediaan barang dagang dengan nomor akun 1-1500. Lalu kemudian karena di sini retur penjualan, untuk persediaan barang dagang di debit dan untuk HPP kita posisikan di kredit. Di sini HPP dengan nama akun cost of goods sold dan nomor akun 5000, dengan nomor akun 5-1100. Oke, kita langsung tulis cost of goods sold dengan nomor akun 5-1100. Di sini sudah selesai. Lalu karena ini retur penjualan atas toko elang, maka jangan lupa diberi penanda yakni toko elang di bawahnya. Lalu kita harus mengisi sales return, VAT out dan accounts receivable-nya terlebih dahulu. Ini mudah dicari berdasarkan nota. Yang pertama, untuk sales return ini kita dapat mendapatkan nominalnya langsung pada nota, yakni pada menu subtotal. Pada bagian subtotal yakni sebesar 24 juta yakni retur penjualannya. Subtotal di sini sebagai retur penjualan sebesar 24 juta. Maka untuk sales return kita isikan dengan nominal subtotal. Dengan nominal di sini 24 juta. Kemudian untuk PPN keluarnya, di sini juga sudah terlambang jelas PPN keluarnya yakni sebesar 2.640. Kemudian untuk jumlah piutang di sebelah kredit yakni dapat dilihat pada jumlahnya. Di sini jumlah totalnya sebesar 26.640, sehingga untuk nominal 26.640 ini di bagian jumlah harus kita masukkan di dalam bagian account receivable. Lalu untuk merchandise inventory dan cost of goods sold-nya harus kita input kembali ke dalam inventory card. Jadi kita harus membuka inventory card terlebih dahulu. Di sini. Di sini kan sudah terpampang jelas merupakan retur penjualan, sehingga kita harus memasukkan tanggalnya terlebih dahulu. Tertanggal tanggal 13 dengan nomor NK12-1 dengan keterangan atau deskripsi yakni sama di sini toko elang, sehingga deskripsinya adalah toko elang dalam kurung retur jual. Untuk retur penjualan ini harus kita catat di bagian out dengan posisi yang sama, tetap out, namun ditulis biasa jika terjadi penjualan, namun ditulis dengan menggunakan tanda kurung karena terjadi retur penjualan sama seperti pembelian sebelumnya. Di kolom in khusus pembelian dan retur pembelian.
Bedanya jika terdapat pembelian di sini ditulis biasa, jika terdapat retur pembelian ditulis menggunakan tanda kurung ataupun negatif. Karena di sini untuk penjualan, maka jika terjadi penjualan juga ditulis biasa, namun jika terdapat retur penjualan kita dapat menulisnya dengan tanda min atau menggunakan tanda kurung. Karena di sini konteksnya adalah retur penjualan, maka kita harus menggunakan tanda kurung. Sehingga di sini yang pertama adalah mesin cuci Panasonic yang diretur sebanyak 2 unit. Mesin cuci Panasonic, karena di sini retur 2 unit, maka kita memberi tanda negatif ataupun kurung sebagai tanda berkurang. Untuk harga, kita tidak boleh melihat pada nota, melainkan harus melihat pada jumlah atau harga per unit di saldo akhir ini di sebelum returnya. Ini di sini karena 4.500.000, maka untuk harga per unit sebesar 4.500.000. Maka untuk totalnya adalah negatif 2 dikalikan 4.500.000, maka negatif 9 juta. Maka di sini di totalnya merupakan negatif 9 juta. Negatif. Karena di sini penjualan kita berkurang alias dikembalikan, otomatis barang dagang kita itu bertambah. Karena yang awalnya dijual kan otomatis berkurang. Namun karena kita diretur atau dikembalikan, maka barang dagang yang sebelumnya berkurang karena penjualan itu, namun karena dikembalikan kembali oleh customer, maka barang dagang kita pun bertambah. Sehingga di sini untuk mesin cuci Panasonic akan bertambah 2 unit. Yang awalnya 74, lalu dikembalikan sebanyak 2 unit, maka sisanya yakni sebanyak 76 unit. 76 unit. Lalu untuk harganya juga sama konsepnya, kita tambahkan total saldo akhir sebesar 333 juta ditambah pengembalian barang dengan total 9 juta sehingga harus ditambah. Maka nominalnya yakni sebesar setelah pengembalian barang sebesar 342 juta. Maka untuk harga per unitnya sama dengan konsep metode rata-rata bergerak yang sebelumnya telah dipelajari, yakni dengan cara harga total sebesar 342 ini dibagi 76 unit atau jumlah keseluruhan unit akhir. Ini sebesar 4.500.000. Maka selesai untuk pencatatan barang dagang pertama. Kemudian untuk catatan barang mesin cuci Toshiba juga sama caranya. Di sini tulis tanggal terlebih dahulu sesuai nota. Dengan nomor bukti NK 12-1. Lalu di sini sama toko elang, karena di sini toko elang yang tertera pada nota. Toko elang atas retur jual, atau di sini lebih singkatnya dapat ditulis retur jual. Kemudian karena di sini juga sama konsepnya retur penjualan sebanyak 2 unit untuk mesin cuci Toshiba, yakni dengan cara menambahkan tanda kurung. Lalu untuk harga kita mengikuti harga akhirnya, ini 3.500.000 untuk harga per unitnya. Maka untuk harga totalnya adalah dengan cara negatif 2 dikalikan dengan harga per unit, maka di sini negatif 7 juta. Maka di sini konsepnya sama retur penjualan, maka barang dagang kita bertambah karena yang barang sebelumnya itu dijual, karena dikembalikan maka bertambah. Di sini dikembalikan 2 unit, yang awalnya itu sisa 33 lalu dikembalikan 2 unit, maka itu sisanya sebesar 35. Lalu untuk harganya juga sama dengan harga akhir 115.500.000
kita tambahkan dengan harga yang diretur yakni sebesar 7 juta. Maka untuk nominalnya sebesar 122.500.000. Lalu untuk harga per unitnya dengan cara 122.500.000 ini untuk harga totalnya dibagi dengan banyaknya unit pada yang terakhir ini sebesar 35 unit, yakni maka untuk harga per unit sebesar 33.500.000. Nah, lalu untuk penginputan dalam inventory card ini sudah selesai, maka untuk HPP yang tadi pada jurnal umum itu berapa pertanyaannya? Sama dengan HPP yang sebelumnya yang di pada penjualan, yakni total penjualan barang dagang pertama ditambah total penjualan barang dagang kedua. Karena di sini retur tapi konsepnya tetap sama, yakni jumlah retur penjualan barang dagang pertama ditambah jumlah retur penjualan barang dagang kedua. Untuk barang pertama yakni sebesar 9 juta dan ditambah retur penjualan barang dagang kedua sebesar 7 juta, maka HPP-nya sebesar 16 juta. Maka kita langsung kembali membuka jurnal umum. Di sini sudah jelas 16 juta nominalnya. Langsung saja kedua-duanya sama. Maka untuk pengerjaan dokumen transaksi yang ke-10 di sini sudah selesai. Maka langsung saja untuk masuk ke dokumen transaksi yang ke-11. Pada dokumen transaksi ke-11 ini merupakan terdapat nomor BKK. BKK kuncinya adalah di BKK. Maka karena ini BKK atau bukti kas keluar, maka harus di jurnal pengeluaran kas. Ini pada jurnal pengeluaran kas. Pertama kita harus menulis tanggalnya terlebih dahulu, yakni terjadi pada tanggal 15. Maka kita tulis tanggal 15. Harap pastikan di sini kosong di bawahnya. Lalu BKK 12/5. Nah, untuk keterangannya di sini. Di sini keterangannya kata kunci adalah PPh final. Di sini terdapat setoran final UMKM bayar sendiri masa pajak November tahun 2023. Maka di sini sudah jelas perusahaan menyetor PPh final masa November 2023 untuk keterangannya. Maka di sini anggap saja setor PPh final November 2023. Lalu karena di sini yang jelas ini pengeluaran kas, maka yang pasti dicatat duluan adalah kas di posisi kredit karena dikeluarkan. Maka untuk nominalnya, yakni yang tertera sebesar jumlah setor, yakni 397.800. Maka ini merupakan nominal kas keluar. Langsung saja ditulis di bagian kas di bank. Lalu, kan ini yang merupakan PPh final, berarti perusahaan mengeluarkan uang sebesar 397.800 untuk membayarkan PPh final masa November 2023, yang dimana seharusnya ini termasuk ke dalam utang PPh maupun utang biaya atau utang beban. Namun karena kita sudah melihatnya berulang kali di bagian
hutang beban, di sini hutang PPh ini tidak ada saldo, maka jangan sekali-kali menggunakan hutang PPh atau maupun hutang beban. Namun karena di sini termasuk ke PPh, maka kita harus mencatatnya sebagai biaya PPh untuk akunnya atau beban PPh atau beban pajak penghasilan. Maka kita harus mencari terlebih dahulu di daftar akun ada atau tidaknya di sini beban pajak penghasilan. Ternyata ada. Maka kita harus mencatatnya sebagai beban pajak penghasilan karena di sini perusahaan membayarkan PPh final masa November 2023. Jika menggunakan akun expense payable atau income tax payable itu dan tidak ada saldonya, maka harus menggunakan akun beban. Karena di sini terdapat akun beban PPh, maka kita harus menggunakan beban PPh karena di sini perusahaan mengeluarkan sejumlah uang sebesar 397.800 untuk membayar pajak penghasilan perusahaan. Nah, di sini langsung ditulis sesuai nama akun yang tertera, yakni income tax expense. Dengan nomor akun 6.2000 dengan jumlah sebesar sama, yakni 397.800. Ini merupakan 397.800. Mohon maaf juga disclaimer yang sebelumnya kan terdapat catur penjualan di jurnal umum sehingga piutangnya atau kulang ini berkurang. Ini harus dimasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Langsung saja dimasukkan. Bentar. Di sini. Maka di sini untuk piutang toko ulang akan berkurang. Di sini tertanggal pada tanggal 13. Di sini dengan deskripsi retur penjualan. Karena kita ini mencatatnya dan mengambil referensinya pada jurnal umum dengan di General Journal, maka ref dari General Journal atau disingkat GJ. Lalu karena di sini posisi kredit account receivable-nya besar 26.660, maka harus kita letakkan pula di posisi kredit. Besar 26.140.000 rupiah. Maka di sini sudah sesuai. Kita akan dilanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi 12.